Oke, halo guys, kembali lagi di channel Underscore Zaman Now dan pada edisi kali ini kita membahas tentang edisi yang sangat khusus, sangat spesial, yaitu adalah edisi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 bersama Bung Roland Brilianto. Halo Bung Roland. Halo, mantap sekali Bung Andre. Timnas Indonesia menang Atau akhirnya. menang ya kan? Berapa nih skornya Bung Roland? Ya, skornya nih 2-1 ya. Kita main di Kuwait loh, Ya. di tuan rumah nih. Hebat juga nih kita bisa menang. Nah, gimana nih? Menurut Bung Roland, apakah Timnas ini udah layak gitu menang 2-1 lawan Kuwait? Langsung aja ya kita ke review Iya, pertandingannya aja ya. betul sekali. Nah, jadi kan kita main di Kuwait nih. Ya. Kita menang 2-1. Menurut kita tuh layak apa enggak sih menang sama Kuwait ini? Hmm. Kalau menurut gua sih layak-layak aja. Karena timnas kita ini udah berusaha keras banget ya. Dari uji coba, dari yang kemarin-kemarin juga udah AFF. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Bisa kita lihat ya di sini. Sebenarnya salah satu kunci utama menurut gua ya, timnas Ya. Indonesia bisa menang itu karena pemain-pemain Kuwait itu tua-tua. Ya, betul. Kaptennya saja ya si Bader Al Mustafa ini itu umurnya udah 37 tahun. Bayangin aja. Jadi itu Hmm. kesempatan harus dipakai sama timnas kita. Jadi emang kelihatan banget waktu awal-awal bermain, emang Kuwaitnya masih rada-rada bagus kelihatan dari cara permainannya karena Timur Tengah ya jelas kelasnya beda. Cuma Indonesia di babak-babak awal itu masih bisa mengimbangi. Nah, Ya. kelihatan banget itu kayak peluangnya Mark Klok tendangan jarak jauh. Cuma Ya. memang masih agak melenceng ya sama Ya. tendangannya Sadil. Sayang Ya. banget pakai kaki kanan. Kalau pakai kaki kiri mungkin bisa gol. Ya lumayan aja sih. Jadi ya kita bisa menang. Nah, yang poin pentingnya ini adalah menurut saya masih kurang ya, itu stamina. Stamina timnas ini agak-agak kurang. Mungkin Ya. ada faktor cuaca kali ya. Cuaca di Kuwait kan panas banget kan ya Iya, betul. 45 derajat. Sangat sangat Itu, panas. itu panas banget. Kelihatan banget soalnya Indonesia itu kalau lu perhatiin Ya. waktu babak pertama sampai water break pertama itu ngepres terus. Ngepres, Iya benar, ngepres. ngepres terus ya. Tapi setelah water break babak pertama selesai, itu mainnya udah setengah lapangan lagi, balik ke setengah lapangan normal. Itu kelihatan banget. Iya. Dan juga salah satu hal yang paling mencolok itu Mhm. waktu di babak kedua ya, setelah golnya Rahmat Irianto, itu saat Indonesia dapat counter attack itu yang counter attack cuma 3 orang, larinya kayak pelan. Padahal tuh Iya. counter attack loh. Pemain Iya, Kuwait itu makanya juga itu nih. lama-lama larinya. Itu yang buat gue bingung itu sih. Mungkin itu yang Ya. bisa diperbaiki ke depannya oleh Sintayong. Iya, betul. Gue lihat dari sisi lain sih, ada sisi mental yang masih kurang ini, masih kurang apa pede gitu. Jadi bawaannya tuh Indonesia, aduh udah pasti kalah nih. Jadi harus ada motivasi dari coach Sintayong gitu yang harus membuat di pemain timnas itu harus bisa memenangkan gitu ya. Ya kita nggak boleh harus runner up terus ya, harus bisa juara grup gitu ya. Gitu sih Bung Roland ya. Kayak gitu kalau menurut, dan satu lagi nih, dari timnas Indonesia tuh terkadang masih apa ya, egois ini. Terkadang ada teman tapi tidak dioper gitu. Aduh itu rasanya kesel banget gitu loh. Ini main Iya catur atau sih. main bola gitu. Kita dalam konteksnya ini main bola, kecuali main apa golf gitu beda ya. Iya benar. Mungkin Gimana? untuk pertama yang tentang mentalitas ini kita perlu kasih kredit kepada Sintayong karena kalau kita lihat ada video-video klip Sintayong menasehati Iya, anak-anak didiknya kan jangan iya murung betul. gitu. Pokoknya jangan takut. Jadi mungkin itu membuat mentalitas kita sedikit lebih naik. Padahal main di tuan rumah loh itu sangat-sangat berat loh Kuwait. Dan juga masalah kemarukan ini banyak lah Sadil yang sering banyak gocak-gocek dan Ricky Kambuaya kan. Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk masalah keegoisan ini ya, mungkin khusus untuk Sadil Ramdhani emang harusnya bisa dikurangi karena dia emang begitu mulu dari dulu kan. Tapi Ya. kalau untuk kasusnya Ricky Kambuaya menurut gua itu posisinya udah menit ke 80, dia Ya. udah Posisi suruh lepas itu padahal. nge-sprint. Iya. Iya, tapi dia Padahal ada suruh nge-sprint capek. Iya, ada ada dua temennya orang. juga. Iya. Mungkin dia apa ya, pemikiran dia tuh udah kacau dia karena udah Ya. 80 menit, udah Ya. depan gawang. Ini udah satu stadion ngeliatin dia, mungkin dia gugup kali, maka nendangnya Padahal ngaco. kalau satu gol aja itu kan 3-1 udah tamat itu Kuwait udah. Dia udah nggak bisa ngejar Iya, lagi. kita Kenapa sebenarnya Indonesia cenderung kurang. bertahan gitu? Agak sebel. Ah, ini dia.
yang apa ya, menurut gua kan kita kan sering lihat ya defense selain Indonesia itu kan ke belakang banget ya, benar-benar Iya di makanya. belakang banget. Iya. Sering di apa kritik sama komentator Indonesia harus pressing, tapi kalau udah main babak kedua mainnya setengah lapangan, defense-nya di belakang mulu. Meskipun kata komentator banyak yang bilang Indonesia defense-nya ke belakang, kayaknya itu memang taktiknya Sintayong dah setelah gue pikir-pikir karena nggak berubah-berubah kan dari dulu. Iya betul. Iya lihat aja Mungkin dari memang Klok taktiknya yang dia. lihat dari Iya, Klok yang iya. suruh mundur gitu ya. Iya, dia Iya setiap padahal ada counter attack mundur gitu. mundur ya, Iya. padahal nggak tahu dia ngapain gitu di tengah doang. Iya. Dia Kalau nah, kalau misalnya kita bicara Mark Klok ya, dia tuh hebat loh. Menurut gua ada 3 pemain kunci yang bikin Indonesia menang. Yang pertama itu tentu aja Rizky Ridho ya. Dia iya betul. Indonesia itu di match kemarin statistiknya itu interceptnya 32 kali. Iya. Paling Nggak tahu banyak ya. Rizky Ridhonya berapa Sep. kali tuh nggak tahu dia. Iya. Belasan mungkin nyampe. Yang kedua nih Mark Klok. Mark Klok ini di depan kotak penalti itu sering apa ya, nyolong bola. Jadi pemain-pemain Kuwait bawa bola dicolong sama dia pas di depan kotak penalti itu penting banget karena kalau sampai masuk kotak penalti itu berbahaya. Betul. Yang terakhir ya Rahmat Irianto. Kalau nggak Ahmad ada dia kita Irianto. nggak menang. Iya betul. Gol-gol krusial gitu ya. Gol Ya penentu sangat-sangat kemenangan ada di Rahmat Irianto. iya. Iya. Mungkin tuh disuruh sama Sintayong babak kedua mulai langsung cepet nyetak gol, Iya. udah langsung gol kan, langsung mundur Hmm. udah. Ya, mungkin ada sedikit ada satu pemain yang mungkin agak mencolok gitu ya dari Elkan Bagot gitu yang agak kurang apa ya penampilannya kurang bagus gitu, kurang menunjukkan maksimal Ya, kalau menurut gua. mungkin karena kurangnya jam bermain sama teman-teman, so kelihatan banget saat Elkan Bagot bawa bola, dia itu sebenarnya pengen ngoper pendek. Tapi dia selalu minta-minta orang buat mana nih, kagak ada. Akhirnya dia Iya, oper jauh tapi nggak pernah akurat. iya, Itu emang harus ditingkatkan lagi sih. iya itu gol pertama itu ya miskomunikasi antara Elkan Bagot sama Mark Klok itu di situ terjadi kosong lininya langsung dioper itu. Iya. Dan Itu. juga mungkin kalau Elkan Bagotnya yang di tengah, mungkin nggak gol itu karena dia tinggi banget. Iya, iya tapi kalau di tengah Karena itu ada, gimana iya, posisinya agak lambat, sedangkan ya iya, ya Kuwait iya, juga lambat sih sebenarnya nggak cepat. Kita pun lebih cepat iya. sebenarnya. Oke, Sebenarnya gimana Bu? nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, oke. Terlalu bersemangat soalnya ini Oh iya Indonesia mantap menang. ya. Iya ya. Tapi masih ada match-match selanjutnya nih. Oke, kita bahas match selanjutnya melawan Yordania nih dan juga Nepal. Tapi Yordania dulu nih. Yordania berhasil menang 2-0 melawan Nepal nih. Kira-kira gimana kans dari timnas Indonesia bisa memenangkan laga melawan Yordania ini? Eh, yang perlu dipikirin oleh pemain-pemain timnas kita itu adalah intinya tuh jangan takut duluan. Maksudnya Nepal itu dari Indonesia dari segi jarak dari Indonesia tuh juga di bawah Indonesia sebenarnya. Tapi Ya, Jordan cuma menang 2-0 sama Nepal. Itu menandakan bahwa sebenarnya siapapun bisa menang di sini asalkan mainnya bagus ya. duluan gitu. Kayak Mm. Indonesia lawan Thailand takut duluan kalah. Iya, Kita itu harus berani mental. lawan Jordan. Mental itu ya. Mentalitas harus Mental. berbicara ya. Ya betul. Tapi kira-kira bisa lolos nggak? Bisa menang nggak ini melawan Yordania? Kalau bertahannya rapi, minimal sebenarnya bertahan lawan Kuwait ini tuh kita cukup rapi karena interceptnya lumayan banyak. Kalau misalnya bertahannya lawan Kuwait dan serangannya lebih rapi, itu kans menang tuh selalu ada gitu loh. Masalahnya pemain Indonesia tuh kadang-kadang kalau udah misalnya udah menyamakan kedudukan nih kayak kemarin lawan Ya. Kuwait itu tiba-tiba mainnya tuh nurun banget entah Iya makanya. kenapa ini kayak kehilangan semangat. Pokoknya harus tetap konsisten gitu loh, Iya. semangat gitu. Kenapa nggak semangat Kayaknya udah seri loyo-loyo? gitu udah aman Bisa gitu ya. menang, bisa menang. Iya, Iya. mau pas sudah mau counter attack pun yang counter attack dikit banget yang jalan. Kadang-kadang Iya. saya heran. Padahal Kuwait itu Bisa. iya kalah, sprintnya juga kalah sih sebenarnya. Pemain Timur Iya, Tengah tuh kalah kalau apalagi pemain tinggi-tinggi itu speednya kalah pasti. Kecuali ya iya, Ronaldo ya. Tidak dia. iya benar. Tapi kalau bicara kans ya, menurut saya Indonesia tahun ini bisa lolos ke Bisa banyak Piala Asia berbicara ya. karena kalau misalnya runner up pun itu dipilih 5 runner up Terbaik. totalnya dari 6 loh, dari Iya. 6 runner up. Jadi ibaratnya kita kalau kagak lolos jadi runner up terbaik kan cuma satu doang, sedih banget. Harusnya Iya, bisa. bisa harusnya. Kansnya Juara gede grup banget. juga harusnya bisa sebenarnya. Asalkan mainnya Bisa. fokus ya. Iya, iya. Iya.
Ya itu dia ya. Nah, gimana nih kalau tadi kan menurut Bung Roland bisa nih. Prediksi skornya berapa nih kira-kira? Eh Sebenarnya kalau Indonesia mainnya bagus banget, Hmm? yang benar-benar bagus itu bisa 2-0 2-0 bisa. menang. Iya, tapi kalau misalnya agak-agak kecolongan-kecolongan bisa 2-2 justru. Oh, iya. Iya ya, jadi seri Pokoknya ya. 2-2 apa iya, 3-2 gitu malah kebalik kan. iya, pokoknya Indonesia harus mainnya disiplin, bisa, bisa. Dua Iya gol ya. itu masih bisa menurut aku. Oke. Yordania sama Kuwait peringkatnya tinggian mana ya? Harusnya tinggian Jordania ya, soalnya Kuwait ini emang apa ya, dia orang-orangnya udah pada tua, peringkatnya juga agak lagi menurun gitu. Oke Tahu aku oke. tinggian Jordan. Tinggian Jordan ya. Berarti ya ini agak lebih serius gitu ya, yang dari kemarin Ya, gitu. Padahal ya tapi sebenarnya justru tapi jangan apa ya, kuncinya ini saat kita fokus kepada Jordan, misalnya sesuatu tidak tercapai seperti yang dipikirkan oleh teman-teman timnas, pas lawan Nepal nanti jangan sampai ngedown. Kadang-kadang kita mesti terlalu Nepal, ya udahlah gampang, nanti tahu-tahu malah iya, kita seri kayak iya kayak lawan Timor Leste kemarin. kayak gitu ya. Iya, kayak waktu uji coba kemarin juga. Iya. Terlalu menyepelekan gitu jadi aduh gimana gitu ya. Jadi nggak serius gitu. Ya Mainnya tapi setengah hati. Hmm. gua rasa Sintayong mode turnamen beda sih, ya harusnya Ya, mode turnamen kayak pemikirannya AFF cerdas. gitu ya. Lebih bagus gitu. Iya, Kalau dia kan kemarin sudah bener-bener pakai hancur. kemeja putih. Iya, iya ya. Gua kira pakai jas itu loh. Kayak Josep Guardiola gitu. Iya, keren keren, dia keren. Iya ya, keren-keren. Oke. Jadi kan melawan Yordania bisa menang asalkan bermainnya bagus gitu ya. Rapi ya. Iya, bermain rapi kuncinya itu. Oke, kuncinya itu. Sebenarnya patut diapresiasi juga ini waktu lawan Kuwait ini akurasi passing Indonesia ini sampai 85%. Iya. Patut Sebenarnya ya diapresiasi. permainan yang itu loh yang waktu kayak zamannya era Evan Dimas itu loh yang passing pendek itu yang mulai muncul kemarin. Tapi belum Iya, sepenuhnya gitu. sepenuhnya. Pelan-pelan mungkin ya. Terlalu pendek Kalau tapi lapangannya kadang nggak bagus, dapet. mainnya bagus. Kenapa? Kalau lapangannya bagus, mainnya bagus. Iya, mainnya bagus ya, tapi gampang cedera gitu. Rumput sintetis soalnya. Oke. Oke. Kalau melawan Nepal gimana nih? Kan peluang Indonesia di laga terakhir. Eh, Intinya jangan meremehkan ya. Hmm, Kalau misalnya timnas Indonesia nggak meremehkan, maksud gua tuh deretan Nepal-Nepal kan kulturnya kan kultur India-India gitu ya, Nepal, iya, Bangladesh gitu. Itu harusnya kita bisa melibas sih. Cuma iya. intinya kita nggak boleh meremehkan aja Hmm, intinya. Killing the game lah, killing the game. Feeling the game ya, betul. Tapi Iya. jangan terlena. Nah, iya. Mungkin ada kelemahan di sisi Indonesia itu dari dulu itu sisi pertahanan gitu ya. Padahal pemainnya yang nggak sebenarnya nggak kalah jauh sih postur tubuhnya ya. Itu kan lebih ke Iya, penempatan positioning. Itu menurut Bung Roland tuh gimana ya? Cara untuk konsentrasi tuh kayaknya agak susah gitu. Apakah harus minum minuman seger gitu atau minum kelapa atau gimana gitu? iya. Menurut gue juga memang itu satu titik tumpu dari Indonesia ya. Kalau pertahanan itu kadang-kadang tuh suka apa ya? Kayak ibaratnya kalau ada kemulut di kotak penalti itu kayak udah wah, Iya, wah udah ini waduh, udah waduh ngoper udah ngaco, habis udah itu tancap tiba-tiba panik. ngombol Iya, jauh long ball ke gitu. depan nggak kemana gitu. Ya mungkin harus lebih tenang lagi sama harus apa ya, kayak Kuwait kemarin tuh sering memainkan strategi behind the back. Jadi pas saat pemainnya diumpan, pemain Ada itu pemain di belakang. garis pertahanan baru Ya, lari gitu loh behind the back. ya. Pemain Indonesia tuh harus bisa mengantisipasi itu dengan jaga orang per orang. Nah, iya. Perhatikan orangnya dan juga perhatikan gerakan tanpa bola. Nah, iya itu coming from behind ya. Iya, Ya, coming from behind tuh harus diantisipasi. ya Seperti itu lawan dia. Kuwait kemarin, Kuwait gitu-gitu aja mainnya sebenarnya. Iya. Speed juga kurang. Dia tuh ngandelin ini apa positioning yang lebih pas itu kan Iya, dari gol pertama itu. Tapi ya, tapi sebenarnya salah satu faktor X yang bikin Indonesia menang ini Kuwaitnya memang agak meremehkan dari media-media sana, sering sangat sekali iya. meremehkan Indonesia. Iya, Mungkin iya. sekarang mereka tahu akibatnya ya. Jadi kita tidak boleh kadang tim yang diremehkan itu malah bisa menang gitu emang. Kasusnya seperti itu lebih Iya, banyak. iya, benar.
kalau kita lihat rapor Asia Tenggara pun sekarang udah mulai bagus. Malaysia sudah menang, Iya. Thailand sudah menang. Yang kalah Singapura dengan Myanmar. Cuma Singapura sama Myanmar ya, Myanmar memang lagi perang, Singapura ya emang gitu-gitu aja. Cuma rapor Asia Tenggara ini Iya. mulai diperhitungkan di kancah Asia. Iya. Mungkin orang-orang Timur Tengah udah kaget sekarang. Nanti kali kalau udah pas Bagus masuk sih. ini Piala Asia 2023-nya. Mungkin kalau Iya, masih kualifikasi mungkin masih agak menyepelekan kali. Kayak gitu ya. iya. Nah, Terkadang-kadang gue sempat mikir lebih susah lawan Thailand daripada lawan Kuwait. iya makanya kayak Kuwait itu juga passing aja salah gitu ya. Thailand lebih bagus, passingnya Iya, lebih terarah. Ada Canatip gitu. iya. Mereka masih panik karena pemain Kuwait itu banyak liga lokal sih ya, nggak kayak Thailand. Beda, jelas kok lebih ini Thailand gitu ya. Thailand wajar ya udah lolos langsung. Ya, makanya emang kuncinya itu jangan takut duluan gitu. Iya, itu dia. Kadang mental Indonesia yang harus terus dibenahi ya. Oke, mungkin satu lagi kemarin gue lihat itu dari sisi permainan itu seperti permainan terbuka ya. Jadi permainannya cenderung terbuka dan gue lihat tuh kayak permainan Bayern Munchen justru ya. Ini udah 3 back gitu ya. Di kiper 3 back itu benar-benar di press kayak Barcelona Bayern Munchen lawan Real Madrid gitu ya. Bener-bener 3 central back terus deket gitu kan. Bener-bener itu lawannya ngepres dia masih berani ngoper gitu. Kadang nggak ngumpan jauh. Uh, iya sih, tapi memang itu sebenarnya udah ciri khas sepak bola modern. Sebenarnya mereka itu pengen menampilkan bahwa gua nih tetap tenang nih kalau di press, makanya gua tetap ngoper. Iya. Masalahnya kadang-kadang ngopernya tuh sering ngaco, itu harus kita perhatikan. Iya, iya Sebenarnya betul. mereka coba melaksanakan instruksi Sintayong jangan sering long ball. Cuma mereka kalau masih di pressing sedikit, mereka masih bisa lopas. Tapi kalau udah pressingnya sangat-sangat ketat, habis itu Hmm, teman ngopernya nggak ada kan kayak Elkan Bagot mau ngoper bingung, akhirnya di long iya, ball. iya Tapi itu memang kelihatan. waktu gue lihat formasi pun mirip-mirip juga. Munchen juga sering main formasi 3 back seperti itu di area eranya Julian Nagelsmann ya. Iya kayak gitu. Cuma itu buat Munchen tuh tidak terlalu berhasil. Iya. Sering-sering kalah. Mungkin Sintayong ini lebih bagus pada Julian Nagelsmann ya. Iya, iya. Sangat jauh sebenarnya ya. Untuk kualitas sebenarnya. Tapi yang gue lihat tuh kemarin kok mainnya kayak gitu, kayak bener-bener apa ya, kayak main Liga Champions gitu lah. Kayak agak Iya, mendengarkan. Sintayong juga dari waktu pertandingan persahabatan lawan Bangladesh ini apa ya, formasi itu tak terduga semua berubah. Ya, Formasinya, cara mainnya berubah. Mungkin masih banyak kartu-kartu jitunya Sintayong yang akan dikeluarkan nanti. Karena ibaratnya sekarang ini adalah main eventnya gitu loh. Saatnya gue iya, serius gitu. Lu iya pengen sih. lihat kemampuan gue tunjukin Iya gitu. gitu ya. Bukan lawan Tuh. pas AFF, bukan lawan pas ini ya, apa Iya, SEA Games. mungkin iya, Oh, mungkin begitu. iya, iya. Ya itu sih. Yang gue lihat sih kemarin pas apa namanya pemain yang udah letih gitu kayak Sadil yang mungkin ini harusnya bisa segera diganti gitu, mungkin ada Terence gitu yang mungkin bisa ini jadi untuk menambah speed gitu, kenapa kira-kira nggak dimasukin malah tetap mempertahankan gitu. eh Mungkin Sintayong lebih fokus kepada defense ya. Kalau kita lihat-lihat dia gantinya ganti defense. Asnawi masuk, si Alveranda Dewangga juga masuk gantiin Arhan dan juga Elkan Bagot pun diganti juga kan. Ya, Mungkin Sintayong takut kebiasaan Indonesia kan sering gitu tuh lengah saat-saat akhir jadinya nanti seri. Mungkin dia lebih pentingin defense-nya dulu. Kalau untuk tengahnya nanti ya masalahnya gap antara skillnya Sadil dan Terence itu sangat-sangat jauh gitu loh. Maksudnya ya, kualitas Terence dan Sadil. Jadi kualitas cadangan Indo di bagian defender itu nggak sebanding sama tim utamanya. Kita juga udah nggak punya Egi kan, ya, gitu. ya, Mungkin itu ya. sebabnya Sintayong kagak ganti Sadil. Oke, tapi kan bukannya lebih riskan kalau terus cenderung bertahan gitu daripada kita mencoba menyerang. Masalahnya saat kita mencoba menyerang pun tim kita tuh cenderungnya malas-malesan nyerangnya kan. Seperti kehabisan napas. Lihat Iya sih, Ricky Kambuaya udah mulai benar-benar. oleng-oleng. Iya, iya. Mark Locke sibuk sama pertahanan dia. Kalau diserang sama Kuwait selalu mundur gitu terus kan. Mundur-mundur tapi Sibuk dia ngatur gitu. sibuk mundur doang gitu, sibuk ngatur tapi dia jujur nggak Iya.
Sampai angkat tangan tuh berkali-kali gitu. Iya, itu yang semangat cuma Mark Klok doang loh. Dia coba menyemangati teman-temannya yang udah mulai letih, lesu, mungkin kurang biasa kali ya sama suasana Hmm, panas di Kuwait yang 45 derajat itu kan panas banget, capek iya, mungkin. capek ya. Ya itu biasa ada beberapa yang mungkin di Eropa gitu yang dingin tiba-tiba langsung ke panas gitu kayak kurang ada adaptasi gitu ya. Iya, iya, iya. Itu emang ketara banget. Kalau Indonesia tuh capek ya. Iya, Eh, Mungkin emang stamina ini harus ditingkatkan ya ke sebelumnya. oke. Jadi yang harus dibenahi stamina, mental ya. Dua itu ya. Ya, stamina dan mental. Oke. Kalau masalah passing-passing bawah, itu Indonesia udah mulai bisa memainkan passing-passing bawah yang cantik ya. Ya. Kayak waktu tendangan jarak jauh Marvel itu kan 1-2 sangat ciamik sama Sadil ya. Cuma Iya, emang finishing juga harus diperbaharui, finishing. Itu paling iya penting juga finishing. itu. Iya, finishing yang Jangan kadang nggak egois. jangan egois dan juga kadang tidak terarah gitu. Kemana gawang di mana ini? Iya, Iya. ibaratnya kalau kata coach Justin tuh pakai otak kalau mau Iya, kalau finishing. ya Jangan semua juga pakai pakai otak. otot. Iya juga sih. Iya. Kayak Iya. peluangnya Witan itu juga melambung jauh. Padahal tuh bolanya Witan banget kan kalau kata Iya, komentator Bung Alen. tapi keseimbangan itu udah mulai apa namanya? Iya, Bisa ini keseimbangan. udah mulai kena body memang agak susah Iya. sih. Iya, itu dia. Oke. Mungkin satu lagi nih untuk closing statement dari Bung Roland gimana nih? Jadi untuk timnas Indonesia. Uh, Selamat untuk timnas Indonesia menang lawan Kuwait. Siapa kita? Indonesia Indonesia. luar Siapa biasa. kita? Indonesia. Indonesia. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Nanti kita review lagi lawan itu ya, Jordania. Siap. Oke, thank you.